Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dr. Reni Elgita Brandona Sution dalam channel YouTube kami YNR Farms. Untuk next video yang kedua ini mau bahas nih tentang ada beberapa saran ya dari salah satu subscriber kita. Kebetulan beliau itu salah satu guru dan juga teman saya di daerah Kalimantan Tengah sini. Kita baca dulu ya. Dari Ibu Prilianti. Jadi beliau bilang, "Dok, tips dong untuk isoman yang minim budget," gitu kan. Terus nih kita mau mempersempit lagi ya. Minim budget yang bagaimana gitu jadinya. Terus beliau memperjelas lagi. Jadi gini, dalam satu isoman itu misal ada satu orang tuh yang positif. Nah, terus dianya parno, akhirnya keluarganya disuruh cari kontrakan, Dok, gitu kan. Terus selama isoman itu kan wajib makanan bergizi. Tapi namanya kita sakit kan nafsu makan kita juga nggak enak gitu ya. Mau masak sendiri juga badannya lemes, mau beli pakai kurir gitu kan juga. Jadi biar tujuan si orang tersebut nggak kena kontak gitu keluarganya. Jadi dia tanya, "Gimana tuh, Dok? Mohon edukasinya ya," gitu. Intinya contoh-contoh hal yang sia-sia gitulah, padahal kan enggak mesti gitu-gitu banget gitu. Terus gimana gitu, tolong edukasinya. Eh, Juga dia bilang karena sakitnya susah sembuh itu kan sakit mental. Mau dikasih obat apapun itu mental. Maksud di sini mental di sini karena kadang kan padahal bisa tuh diberi keringanan gitu kan. Intinya kita itu jangan sampai nggak peduli sama orang yang isoman tersebut gitu kan, itu salah satunya bisa meringankan juga. Jadi COVID ini nih kan bukan hanya mengikis daya tahan tubuh tapi juga empati, kata beliau gitu ya. Oke, ini saya tanggapin dulu nih dari Bu Guru Prilianti ya. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kan kami qadarullah sekeluarga itu kena positif COVID ya. Nah, jadi ngalamin lah diisolasi itu seperti apa gitu ya. Lumayan lama tuh, lebih dari 2 mingguan lah kan. Nah, selama itu gimana tadi terkait yang pertanyaan beliau? Intinya biar minim budget. Kalau pertama yang tentang tadi takut keluarganya Parno, terus jadi keluarganya ngontrak lagi. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Jadi nggak mesti harus cari kontrakan lagi. Misal nih dalam satu rumah ada 2 keluarga, tapi satu keluarga yang positif. Nah, dalam satu rumah itu kan ada banyak kamar. Jadi yang positif tersebut saja yang di dalam kamar. Nah, diisolasi kamar. Yang lainnya enggak gitu. Itu yang untuk pemecahan permasalahan yang pertama ya, tadi terkait yang kontrakan. Terkait yang kedua, tentang makanan gitu kan. Mau masak lemes, mau order pakai kurir, takut nanti keluarga yang ngambilin akhirnya kontak dengan si pasien. Gimana? Jadi itu sebenarnya amannya sih ya, amannya memang fase-fase awal itu biasanya kita drop sekali. Saya pun yang biasanya memasak buat keluarga itu nggak bisa, angkat tangan lah pokoknya, lemes. Akhirnya ya kita memang ambil jalan kurir. Nah, gimana sih biar nggak kontak gitu kan? Kita terapkan prokes tadi, salah satunya apa? Jaga jarak. Jaga jarak berarti pas nanti bapak kurir mau datang ke rumah, kita itu bilang, "Pak, nanti tolong taruh di teras ya Pak, uangnya kami transfer." Nah, kami transfer uangnya, terus mohon jaga jarak ya Pak, kami lagi isoman. Harus disampaikan teman-teman, jangan sampai kita tutupin. Karena apa? Wabah ini bukan aib, sama sekali nggak aib. Semakin cepat diketahui, semakin cepat penanganannya ya. Jadi jangan sampai sama sekali itu ditutup-tutupin seperti itu, jangan. Nah, jadi taruh di teras, nanti beliau datang udah ditaruh di teras, beliau biasa tok-tok gitu kan, tok-tok. "Assalamualaikum, permisi, ini yang antar yang tadi." "Oh, enggak Pak, silakan." Nah, nanti beliau pergi, kita buka pintu, tapi tetap ya pakai masker. Kita kan keluar soalnya buka pintu, pakai masker, ambil bungkusannya.
Lah gimana dok? Nanti mubazir dong porsinya. Jadi ngakalinnya dibagi-bagi, karena sekali makan itu nggak akan mungkin habis. Saya sama suami saja, itu porsi yang kita kurir, padahal kita beli satu porsi bisa sampai 2 kali makan. Bayangkan, memang Masya Allah banget diambil nafsu makan kita itu sama Allah sebentar. Tapi nggak apa-apa, dijabanin. Kita bagi porsi, jangan langsung semuanya ya. Nah, udah dibagi porsi itu termasuk salah satu minim budgetnya. Sebenarnya ada lagi sih yang paling meringankan sekali, dan ini salah satu himbauan saya sebenarnya, karena saya sudah mengalami sekeluarga ya, sudah mengalami terasa sekali. Harapannya sih peduli. Peduli gimana dok maksudnya? Jadi gini, kan kita tahu ya kalau kita udah di positif isoman, biasanya ada stiker tuh ditaruh sama pihak kesehatan setempat yang menangani sebagai tim Satgas, Satuan Gagas Covid. Walaupun tidak semua, tapi kan pasti ada. Dan kalaupun misal kan nggak tahu dok, nah kalau di pintu sering ditutup, sebagai kalau tetangga yang peduli ya, paling nggak bertanya dalam satu grup RT, biasanya pasti kan ada grup chat WA tuh. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan, nggak usah malu, sampaikan saja. Karena di dalam satu lingkungan RT pasti kan ada misal yang jualan isi ulang gitu kan, atau jualan makanan gitu. Kami kemarin dalam satu RT itu ada yang jual isi ulang air minum langganan kami. Kami sampaikan, Pak, mohon maaf sebelumnya air kami habis, kami positif Pak, jadi harus isoman. Bisakah tolong Pak, galonnya diambil, nanti kami taruh di luar, uangnya kami transfer atau kami taruh uang cash ke dalam plastik di luar. Oh Masya Allah, jadi ya semoga cepat sembuh ya. Ya boleh boleh, beliau ambil galonnya, beliau antarkan kembali. Jadi kalau kita tidak menutup-nutupi, banyak banget kemudahan. Apalagi kalau salah satu tetangga gitu kan, ada yang tahu, nanti itu isoman loh, itu isoman. Paling tidak kita kadang di dalam teras, di atas teras itu dianterin macam-macam. Kayak kami kemarin dari salah satu teman kami itu, Masya Allah banget, memang baik banget beliau-beliau itu, ngantarkan makanan jadi ke depan teras, buah-buahan, makanan pokok juga, bahkan sampai untuk keperluan si kecil pun, untuk keperluan Mahira juga dibelikan. Itu kan benar-benar sangat membantu sekali. Harapan saya sih sebenarnya, ayo kita rangkul siapapun, baik itu tetangga, keluarga, teman yang dia positif dan dia harus isoman, ayo kita rangkul dengan cara memberi bantuan support tadi ya, biar bisa naruh sini sayang, biar bisa ngasih bantuan ke teras tadi, makanan pokok ya. Maira kemarin dikasih susu juga ya. Maira dikasih susu loh Om Tante. Nah lumayan ngebantu tuh, buah-buahan juga sama roti ya nak ya, roti sama kue juga ya. Nah itu salah satu yang bisa ngebantu banget ya. Mudah-mudahan sedikit ulasan saya dari permintaan Ibu Guru Prilianti tadi bisa membantu pemikiran kita lebih terbuka lagi gitu tentang COVID ini ya. Itu tadi terkait yang tentang ingin mohon jelaskan edukasinya. Nah, nanti ada kok penjelasan tentang perjalanan kami waktu terkena COVID tadi, baik dari alur gimana cara meriksa awalnya, gimana langkah sebaik selanjutnya, tahapan apa aja gitu kan, sampai nanti dapat obatnya. Nanti di next video yang ketiga, insya Allah kita jabarkan. Jadi jangan lupa stay tune di sini, dan juga jangan lupa apa nak? Di like, subscribe, di komen, lalu share kata Maira juga sama ibu ya. Terima kasih Om Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.